Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Ibu KA, Ibu Keisha Aulia menanyakan, dokter, saya penderita adenomyosis. BAB, maaf, buang air besar saya sering kacau polanya. Terkadang diare, terkadang sebaliknya, sembelit. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ada hubungan pengaruh tumor adenomyosis ini pada usus besar atau rektum? Terima kasih. Sahabat sekalian, kembali kita membahas terkait dengan adenomyosis. Mungkin kalau dihitung-hitung video terkait adenomyosis ini cukup banyak karena kelihatannya penyakit ini memang banyak penderitanya, dan juga variasi keluhan, variasi pengobatan, variasi keberhasilan pengobatan dan sebagainya itu cukup tinggi sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik. Topik kali ini adalah apakah ada pengaruh tumor adenomyosis terhadap pola dari saluran cerna. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, tadi disebutkan tumor adenomyosis. Istilah itu sebenarnya benar, ya. Jadi adenomyosis adalah suatu tumor jinak. Tumor jinak dari apa? Tumor jinak dari rahim. Artinya dari otot-otot rahim. Artinya apa? Tumbuh di dalam dinding rahim. Kemudian yang kedua adalah saya mau cerita sedikit. Kemarin baru 1 hari yang lalu saya memeriksa pasien, kebetulan dari luar kota, memeriksa bahwa telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya dan didiagnosis sebagai mioma uteri atau leiomyoma. Pasien itu menikah 2 tahun, belum punya anak, dan juga nyeri kalau haid. Nah, ketika saya periksa, insya Allah cukup teliti, ternyata arahnya adalah ke adenomyosis. Kenapa ini saya ceritakan? Karena ini yang sedikit rancu antara mioma uteri dengan adenomyosis. Rancu dalam hal apa? Adalah rancu dalam hal penegakan diagnosisnya dan juga manajemennya. Pada pemeriksaan, termasuk dalam anamnesa, dalam wawancara dokter dengan pasien, sebenarnya ada perbedaan yang signifikan antara mioma dengan adenomyosis, yaitu apa? Nyeri. Jadi kalau ada nyeri haid atau mungkin juga nyeri di luar haid, tambah lama tambah prominen dan sebagainya, maka itu cenderung ke arah adenomyosis. Sedangkan miom, keluhan nyerinya tidak signifikan. Yang kedua adalah gangguan fertilitas atau kesuburan. Kalau ada seorang wanita nyeri haid, kemudian beberapa tahun tidak hamil-hamil, maka lebih cenderung ke arah adenomyosis dikomparasi dengan mioma uteri. Nah, yang lain adalah pemeriksaan. Pada pemeriksaan dengan sonografi, dengan USG, sebenarnya memang kadang-kadang samar, ya. Samar, tapi seorang dokter yang memeriksa dengan baik akan bisa membedakan mana yang mioma uteri, mana yang adenomyosis. Karena memang beda penanganan pada tahap selanjutnya. Nah, sekarang saya kembali ke pertanyaan. Apakah adenomyosis mengganggu pola saluran cerna sehingga menyebabkan kadang diare, kadang malah sulit untuk BAB? Sahabat sekalian, pertumbuhan, regresi atau progresi dari adenomyosis memang dipengaruhi hormon wanita. Hormon apa? Terutama adalah hormon estrogen dan juga tentunya terkait hormon progesteron. Yang kedua, pengobatan adenomyosis juga melibatkan hormon.
Hormon apa? Terutama adalah hormon progesteron dan derivat-derivatnya, keturunannya. Jadi secara umum bahwa adenomiosis itu pertumbuhannya dirangsang oleh estrogen. Sehingga pengobatannya apa? Diberikan obat yang mengandung progesteron karena bekerjanya berlawanan. Nah, kenapa ini saya jelaskan? Karena inilah yang mungkin mempengaruhi saluran cerna. Dalam ini adalah pola pergerakannya. Apakah dia menjadi diare, apakah dia menjadi sembelit. Tapi sebenarnya pengaruh itu tidak terlalu signifikan. Mari saya ceritakan. Hormon progesteron mempunyai pengaruh pada saluran cerna, relatif memperlambat gerakan dari usus dari saluran cerna. Nah, ketika diberikan hormon progesteron misalnya untuk mengobati dari adenomiosis, apakah tablet, apakah injeksi, maka relatif mengurangi pergerakan saluran cerna. Nah, ketika saluran cerna pergerakannya berkurang, maka makanan yang dicernakkan itu relatif lama di dalam saluran cerna. Apakah usus halus, apakah usus besar. Nah, ketika relatif lama di saluran cerna, maka penyerapan termasuk penyerapan air itu juga lama terjadinya, sehingga relatif banyak diserap. Muaranya apa? Terjadi sembelit. Nah, ini yang bisa menjelaskan. Jadi walaupun tidak signifikan, memang pengobatan dari adenomiosis bisa menurunkan motilitas atau pergerakan saluran cerna yang bermuara pada sembelit. Tapi kalau diare sebenarnya lebih tidak. Jadi bisa aja pengaruh hal lain ya. Sebagian pasien yang mengeluh diare yang tidak jelas gejalanya sering karena viral, karena virus ya. Jadi kita harus cek kalau memang ada diare pada pasien ini, mungkin penyebabnya adalah tidak terkait dengan adenomiosis. Nah, satu lagi, apakah ada mekanisme lain dari adenomiosis yang mungkin menyebabkan gangguan pola saluran cerna? Jawabannya ada. Apa itu? Penyebabnya adalah adanya perlekatan atau adesi. Kenapa? Karena di dalam pertumbuhannya adenomiosis yang termasuk bagian dari endometriosis, tolong diklik di video sebelumnya bahwa endometriosis itu ada dua. Endometriosis interna artinya di dalam, itu namanya adenomiosis. Sedangkan yang endometriosis eksterna itu adalah di indung telur misalnya, disebut kista coklat. Nah, adenomiosis ini atau endometriosis ini selalu mempunyai kecenderungan melekat. Melekat bagaimana? Melekat antara rahim dengan saluran telur, melekat dengan rahim dengan indung telur, dan juga melekat rahim dengan saluran cerna. Khususnya adalah usus besar, baik sigmoid, tentunya juga dekat itu adalah rektum. Tadi disebut di pertanyaan, adakah hubungan pengaruh tumor adenomiosis ini pada usus besar garis miring rektum? Jawabannya ya, yaitu adanya perlekatan. Nah, perlekatan pada adenomiosis pada rektum maupun usus besar ini, pertama adalah menyebabkan nyeri. Yang kedua adalah, kadang-kadang kalau berhubungan seksual juga nyeri. Nah, yang ketiga adalah sebagian besar karena melekat, maka lumen atau lubang saluran cerna itu menjadi lebih kecil atau berkurang. Nah, yang kedua, lumen itu menjadi kaku, tidak lembut lagi, tidak longgar lagi. Nah, ini juga menyebabkan kadang-kadang tertahannya makanan yang dicerna lebih lama di dalam usus besar, sehingga muaranya sembelit lagi. Jadi demikian. Jadi sembelit tadi bisa karena pengaruh hormon progesteron dalam masa pengobatan, juga bisa karena perlekatan. Manajemennya apa? Tentunya kita harus mencari penyebab pastinya seperti apa.
Tapi kalau misalnya ada perlekatan yang sudah menyebabkan nyeri dan kadang-kadang seperti tadi gangguan saluran cerna, tentunya pendekatan operatif atau dilakukan operasi merupakan pilihan. Jadi demikian sahabat sekalian, kita membahas hal yang spesifik hari ini, kaitan antara adenomyosis dan apakah ada korelasi dengan gangguan pola saluran cerna. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.